Assalamualaikum. Wah, apa kabar? Nongki kembali hadir. Kali ini kita ngobrolnya agak beda dari sebelumnya. Kenapa? Karena menjelang tahun politik 2024. Banyak yang muncul-muncul, banyak yang pasang gambar, banyak yang udah mulai pasang gambar lah ya. Pokoknya di mana-mana udah ada. Nah, salah satunya saya pernah sering lihat. Nah, ini gambarnya nih. Berlizon Damani. Ini gambar abang ini ada di mana-mana. Banyak, mulai dari tengah kota sampai di tempat yang kayak kebon. Akhirnya kita bisa ketemu di sekretariatnya ini. Kita ada di Gang PU, di sekretariat pemenangannya Bang Berlizon. Mudah-mudahan beliau ada. Nah, kan bener kan lagi nyantai kan? Kita dulu lihat. Ah, persis orangnya ini. Nah, jadi kita bakal ngobrol dengan Bang Berlizon. Ini siapa sih ini orang? Kok gambarnya banyak banget di mana-mana? Kita ngobrol. Bang, Assalamualaikum, selamat pagi Bang. Bang, kenalin Bang Deki dari Nongki Tegar TV. Siap. Ayo dudukin. Iya. Aduh. Ini enak nih tempatnya nih. Konsultan pajak dan akunting. Nah, ini berarti sekolahnya yang suka ngitung-ngitung itu. Jangan-jangan satu alma mater nih. Wah, satu alma mater. Bang, lulusan mana Bang? Unila ya, akuntansi ya. Akuntansi FE Unila. Iya. Angkatan 94. bener kan? Saya 97 Bang, ekonomi pembangunan. Ya, satu angkatan. Tuh anak-anak Unila. Nih, alumni teman kita nih. Wah, jadi konsultan pajak, keren. Siap. Kenapa keren? Pagi-pagi jamnya harusnya kerja, beliau santai aja. Emang kalau konsultan pajak kan nggak perlu ngantor yang rapi-rapi gitu ya Bang? Santai gini aja atau gimana sih Bang? Harus rapi lah. Harus rapi juga ya? Jadi, bertepatan Dinda lewat. Ya, memang lagi aku baru ada kegiatan itu dari jam 1 siang tadi. Udah kayak gitu ya. Dan kemarin itu ceritanya habis lulus kuliah itu sekolah lagi atau memang langsung buka konsultan pajak tuh ceritanya gimana sih Bang? Kalau kita udah selesai itu kita sekolah lagi, tidak ada sekolah profesinya. Kalau untuk pajaknya kita harus ikutin berapa privat. Kalau untuk akuntannya ya kita harus ikutin ada pendidikan profesinya juga. Jadi nggak asal kita akuntan itu, karena akuntan itu nomor untuk akuntan itu nomor register itu diterbitkan sama badan yang berhak menerbitkan. Oke, jadi spesialis lah ya Bang ya kalau dokter ya Bang. Iya. Sini Bang, nggak apa-apa Bang. Wah, ini saya dikasih kopi nih kayaknya nih. Kopi makasih. Nanda nggak kena lu, nggak kasih kopi lu. Saya dikasih kopi. Ayo Dinda, kopi yuk. Alhamdulillah, iya. Oh, jadi seperti kalau kayak dokter seperti spesialis lah ya Bang. Itu berapa lama Bang tambahan sekolahnya itu? Kalau Kemarin itu Bang ngambil akuntan itu 1,5 tahun ya. Ngambil untuk CPA-nya itu ya 1 tahun lebih juga, ikutin pendidikan itu untuk ujian-ujian persyaratan kalau kita harus dapat gelar CPA. Memang dari dulu hobinya ngitung-ngitung gitu Bang. Saya sih jelimet waktu dapat kuliah akuntansi. Abang malah terus-terusan sekolahnya. Emang hobi Bang? Hobi dari dulu. Hobi dari dulu ya. Bukan terpaksa ya, hobi memang ya. Oh iya. Udah aliran darahnya ke situ kan. Aliran darahnya ke situ. Oke, baik, menarik. Terus banyak teman-teman yang diminta tolong dihitungin pajaknya dan lain-lain itu, perusahaannya itu hanya di seputar Provinsi Lampung atau sampai keluar sih Bang? Kita banyak yang di luar, ada yang di Kalimantan, ada juga klien kita di Denpasar, ada juga di Tangerang, Jakarta. Tapi ya 70% ya di Bandar Lampung ya. Bandar Lampung ya. Jadi tuh
sambil nyusun laporan keuangan dan lain-lainnya itu juga sambil traveling ya Bang ya? Iya, makanya aku sampai hari ini bisa dikatakan muda karena itu ya. Sambil, sambil nyelam sambil minum air ya. Iya, iya. Nanti saya akan masuk ke pertanyaan itu Bang sebenarnya, tapi udah duluan. Karena apa? Biasanya tuh kalau orang yang kerjaannya hitung tuh looknya apa ya? Kayak capek gitu, terus kayak nggak fresh gitu ya, karena kerjanya kan ngitung. Nah ini kalau Bang Barizon agak beda, dia banyak senyum, wajahnya juga fresh. Ternyata itu tadi traveling ya Bang. Iya, traveling. Iya. Traveling. Terus udah 25 tahun nggak bosan Bang? Bosan sih tidak, hanya dengan 25 tahun itu ya ada sedikit yang harus saya perjuangkan. Bagaimana hambatan-hambatan kendala yang ada di aspek perpajakan ini bisa saya ikut berkontribusi membenahinya agar kawan-kawan pengusaha ini bisa senang. Artinya kepastian masalah administrasi perpajakan dan laporan keuangan mereka itu bisa tetap terjaga akan kebijakan yang dijalanin kawan-kawan pengusaha. Iya. Ini kan kemarin tuh Bang ya, kalau kita ngobrolin pajak, kemarin kan sempat ada yang ngehits tentang pajak. Artinya ada bahasa mafia pajak. Pernah nggak Bang dicolek-colek mau diajakin mafia barengan Bang? Ada nggak godaan itu sebagai seorang konsultan pajak yang sudah 25 tahun berkiprah? Sampai hari ini sih kalau aku pribadi ya, saya hanya berjalan di, menurut saya, konsep bagaimana saya bisa membantu kawan-kawan pengusaha itu taat pajak, bagaimana mereka bisa tidak salah untuk melaporkan perpajakan. Hanya kebijakan-kebijakan yang ada di perpajakan ini ya banyak yang sebenarnya kita sama-sama berbahasa bareng, duduk dengan kawan-kawan yang mengontrol perpajakan itu, gimana kebijakan ini ya biar seimbang antara peraturan dengan kenyataan yang terjadi di usaha tersebut. Jadi nggak ada lah itu Bang ya kemarin seperti colek-colek mau diajakin. Kalau colek-colek sih ya tinggal yang colek itu siapa, tinggal balik ke pribadi kita, ketahanan kita, apakah kita mau hidup bahagia dengan apa yang kita dapat atau bahagia dengan penuh dengan kewaspadaan. Iya. Bang waktu kuliah ikut ini nggak Bang, ikut kumpulan-kumpulan mahasiswa gitu kayaknya Bang ya? Ikut. Apa tuh Bang? Kalau aku dulu waktu kuliah aktif di mana itu? Aktif di organisasi di kampus dulu untuk anak-anak akuntansi. Kalau di luar itu organisasi waktu itu organisasi mahasiswa Kristen Indonesia ya. Berarti memang darah berorganisasi dari dulu. Darah berorganisasinya memang sudah biasa dari dulu. Terus ini kan agak apa ya Bang ya? Konsultan pajak udah lama. Terus sekarang fotonya banyak, arah-arahnya mau berjuang dari lewat jalur politik. Antara konsultan pajak dengan politik tuh kayaknya nggak ketemu deh Bang. Itu sebenarnya ceritanya kayak mana sih Bang? Ada yang request, hati Abang tergerak, atau ada fenomena apa di balik ini? Aku lebih tepat menjawab pertanyaan Dinda tadi, fenomena ya. Mungkin dengan saya udah bergelut hampir lebih 25 tahun itu, artinya dengan usia saya yang 52 per hari ini, saya ingin masuk ke dunia politik itu karena tanpa kekuatan politik, apapun yang ada di pemikiran kita itu ya itu sebenarnya menggantung, karena kekuatan politik inilah yang bisa merubah kebijakan-kebijakan yang kita harapkan bersama.
kebijakan itu ya kebijakan yang bagaimana pengusaha itu bisa happy, ketika dia happy dia bisa bayar pajak yang maksimal atas hasil pajak yang mereka berikan ke negara, itu masyarakat bisa menikmatinya, negara punya suatu budget yang bisa dikasih ke masyarakat itu melalui pajak. Jadi Dinda, sebenarnya kalau ada masalah demonstrasi tentang kebijakan yang ada di Republik ini, jangan kita menyalahkan itu hanya itu penderitaan masyarakat. Tapi sebenarnya setelah 25 tahun ini saya sadar sebenarnya yang harus kita bahagiakan itu pertama adalah pengusaha. Contoh kemarin kita teriak-teriak masalah harga BBM naik. Ya, pertanyaannya memang iya secara langsung yang menikmati BBM itu yang susah itu masyarakat. Hanya jangan salah, BBM yang naik itu yang paling merasakan itu adalah pengusaha. Artinya ketika BBM itu harga 10.000 menjadi 15.000, artinya biaya ongkos untuk produksi pengusaha itu naik sekitar 50%. Mau tidak mau, yang selama ini masyarakat membeli hasil produksi itu harga 3.000 bisa menjadi 5.000. Nah inilah artinya saya mewakili kawan-kawan pengusaha dan mewakili masyarakat. Ya, kebijakan yang pertama diberikan pemerintah itu harus memperhatikan pengusaha. Karena pengusahalah yang menyetor pajak, pengusahalah yang pertama yang loading untuk dekat dengan masyarakat. Itu sih Dinda. Kenapa saya mau masuk politik ya? Menarik nih, berarti kalau menurut Bang kayak Profesor Berlizon, ini saya kayak flashback kuliah lagi nih Bang. Jadi dengan kita bidik segmen pengusahanya ada multiplier effect yang muncul sehingga akhirnya juga endingnya juga untuk kesejahteraan masyarakat. Itu masuk akal banget tadi. Jadi dari contoh banget itu tadi tuh konkret banget. Naik biaya produksi otomatis harus naik bla 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 bla. Akhirnya pajak dia juga kalau memang si pengusahanya taat pajak, akhirnya income negara dari sektor pajak akan meningkat. Akhirnya juga kan akan dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk kebijakan dan program yang pro rakyat. Waduh ini. Jadi kalau mahasiswa mau besok-besok kalau demo ya minta tolong ke mahasiswa, tolong diperhatikan juga pengusaha. Ya. Jadi jangan kita bawa spanduk turunkan harga BBM, masyarakat menderita. Jangan turunkan harga BBM, pengusaha menderita. Itu baru keren. Iya. Terus ngomong-ngomong banyak yang pengusaha yang mendukung dong nih ya. Abang mau coba ke politik nih, artinya ada support dari pengusaha ya. Ada nggak nih? Dari klien kita hampir 300 ya 280 mendukung berarti. Wah, Masya Allah keren. Keren kenapa? Harus jeda ya. Oh dia mau ngopi dulu Bang. Jadi nanti saya kalau diizinkan sama Abang juga kita sambil lihat ke dalam sekretariat sih Bang. Seperti apa sih sekretariat pemenang ini? Kayaknya udah punya kantor gini. Artinya sekretariat itu adalah kantor. Kantor itu tempat beberapa orang yang memang beraktivitas untuk melakukan langkah-langkah upaya-upaya pemenangan. Jadi artinya sistematis dong. Seperti apa di dalam dan gimana nanti ya jangan dibuka semua Bang. Dikit-dikit aja. Yang penting kan masyarakat ini ceritanya nih. Tipis-tipis aja. Ya udah ngopi dulu sana. Nanti kita balik lagi.